ini kita akan mempelajari salah satu materi dari mata pelajaran simulasi digital, yaitu komunikasi dalam jaringan. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana keadaan anak-anak semua? Bagaimana? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja selalu ya. Tetapi walaupun kalian di rumah saja, kalian tidak boleh malas-malesan. Tetap bantu ibu kalian ya yang ada di rumah, dan juga jangan lupa belajar. Pada saat ini pasti kalian lebih sering menggunakan gadget kalian untuk berkomunikasi bersama teman-teman, dan bahkan adanya kelas online. Karena semuanya sekarang serba online bukan? Tidak boleh keluar rumah, sehingga kita lebih sering menggunakan gadget kita untuk menerima informasi melalui teman, dosen, guru, ataupun keluarga kita. Nah, pada pelajaran kali ini ada hubungannya nih dengan komunikasi melalui media sosial. Atau kalian biasa menggunakan WhatsApp bukan? Pada pembelajaran kali ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian komunikasi dalam jaringan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis komunikasi dalam jaringan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan komunikasi dalam jaringan. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Sebelumnya, apakah anak-anak ada yang mengetahui tentang komunikasi dalam jaringan? Yang tahu coba angkat tangan. Ternyata banyak juga ya yang sudah mengetahui komunikasi dalam jaringan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan biasa disebut dengan daring. Istilah komunikasi dalam jaringan mengacu pada membaca, menulis, dan mengkomunikasi dalam jaringan komputer. Jadi, dengan kata lain, komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaiannya dan penerimaan pesan dilakukan atau melalui jaringan internet. Contohnya seperti WhatsApp, Line, Twitter, Gmail, Facebook, Instagram, seperti itu. Media ini sering kalian gunakan bukan? Jadi kalian tidak asing lagi dengan komunikasi dalam jaringan. Bagaimana? Sudah mengetahui kan komunikasi dalam jaringan itu pengertiannya bagaimana? Sudah bukan? Baik, kita lanjutkan ya, yaitu jenis komunikasi dalam jaringan. Sebelumnya Ibu mau nanya, apakah ada yang tahu berapa jenis komunikasi dalam jaringan? Berapa? Tepat sekali, ada 2. Yang pertama, komunikasi dalam jaringan sinkron. Yang kedua, komunikasi dalam jaringan asinkron. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang komunikasi dalam jaringan sinkron. Komunikasi dalam jaringan sinkron adalah komunikasi yang memanfaatkan komputer sebagai medianya, yang terjadi secara serempak dan juga dalam waktu yang nyata atau real time. Contohnya berupa teks dan juga video teks atau biasa kita sebut video call. Contohnya teks chat dan juga video chat, di mana pengguna dalam teks chat dan video chat harus berada dalam jaringan pada saat menggunakannya. Jika salah satu tidak dalam jaringan, maka tidak bisa dilakukannya teks chat atau video chat. Maka dari itu dikatakan komunikasi dalam jaringan sinkron atau serempak.
kedua, ada komunikasi dalam jaringan asinkron atau komunikasi yang tidak serempak, yaitu komunikasi yang menggunakan komputer yang dilakukan secara ditunda. Contohnya seperti email. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan dari komunikasi dalam jaringan. Baiklah, kita akan membahas dahulu tentang kelebihan dari komunikasi dalam jaringan ini. Kelebihannya yang pertama adalah 1. Komunikasi dalam jaringan dapat dilakukan di mana dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua, ada efisiensi biaya. Jadi pada komunikasi dalam jaringan ini tidak memerlukan biaya komunikasi dalam bertatap muka, sehingga dapat menghemat biaya pengeluaran kita. Ketiga, ada efisiensi waktu. Jadi komunikasi dalam jaringan ini dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dalam melakukan perjalanan. Selanjutnya, ada terintegrasi dengan layanan TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi. Jadi, pada komunikasi dalam jaringan ini dapat memanfaatkan layanan TIK untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Selanjutnya, yaitu meningkatkan intensitas berkomunikasi. Jadi, pada komunikasi dalam jaringan ini mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi, di mana dengan terbukanya jalur komunikasi akan semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Bagaimana? Sudah paham bukan tentang kelebihan atau keunggulan dari komunikasi dalam jaringan? Kita lanjut saja ya tentang kelemahannya. Selanjutnya yaitu kelemahan dari komunikasi dalam jaringan. Yang pertama yaitu tidak mewakili emosi pengguna. Jadi pada komunikasi dalam jaringan ini, intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang sulit untuk dipahami melalui komunikasi dalam jaringan ini. Karena kita tidak dapat melihat secara langsung bagaimana raut muka, intonasi seseorang pengguna dalam komunikasi dalam jaringan ini. Selanjutnya, pada kelemahan kedua yaitu memerlukan perangkat khusus. Jadi, dalam pelaksanaannya, komunikasi dalam jaringan ini memerlukan adanya hardware atau software. Selanjutnya, kelemahannya yaitu terlalu banyak informasi yang tidak penting. Jadi, pada komunikasi dalam jaringan ini, seringkali kita mendapatkan informasi yang terlalu banyak, sehingga kita menjadi bingung sebagai penerima mana komunikasi yang penting dan yang tidak penting. Dan yang terakhir, dalam kelemahan ini yaitu menyita konsentrasi. Jadi pada komunikasi dalam jaringan ini tidak pada tempat dan waktu yang tepat, dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan bisa membahayakan orang lain atau diri sendiri. Nah, begitu kelemahan dari komunikasi dalam jaringan. Apakah kalian sudah paham? Sudah paham? Wah, bagus. Kalau begitu, coba Ibu tanya, berapa kelebihan atau keunggulan dari komunikasi dalam jaringan? Benar sekali, ada 6. Lalu, berapa kelemahan dari komunikasi dalam jaringan? Ya, benar sekali. Ada 4. Jadi, kalian sudah paham kan bagaimana kelemahan dan kelebihan dari
komunikasi dalam jaringan ini bisa menjadi pertimbangan kalian untuk menggunakan komunikasi dalam jaringan. Baiklah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ada yang tahu materi apa ini selanjutnya? Ya, komponen pendukung dari komunikasi dalam jaringan. Ibu akan jelaskan di sini ya. Coba simak baik-baik. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu berapa komponen dari komunikasi dalam jaringan ini? Belum ada ya? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi, pada komponen pendukung komunikasi dalam jaringan ini ada 3. Yang pertama, komponennya yaitu komponen perangkat keras atau hardware. Perangkat ini dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung dalam bentuk nyata. Contohnya seperti komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet lainnya. Lalu yang kedua ada komponen perangkat lunak atau software. Komponen perangkat lunak atau software ini merupakan kebalikan dari hardware yang pertama tadi. Jadi di sini komponen tersebut tidak dapat dilihat ataupun diraba dalam bentuk nyata. Contohnya seperti Skype, Google, Hangout, dan lain-lain. Komponen perangkat lunak ini berfungsi sebagai jembatan antara perangkat akal atau brainware dengan perangkat keras atau hardware. Dan yang ketiga yaitu komponen perangkat akal atau brainware. Di sini brainware adalah kita, manusia, yang menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software dalam melaksanakan komunikasi dalam jaringan. Nah, apakah kalian sudah paham tentang komponen pendukung komunikasi dalam jaringan? Bagus. Jadi, ada berapa komponen pendukung dalam komunikasi dalam jaringan? Benar sekali, ada 3. Saatnya kita review pembelajaran kali ini yuk. Jadi, komunikasi dalam jaringan memiliki arti yaitu cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam komunikasi jaringan juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu efisiensi biaya. Yang ketiga, efisiensi waktu. Yang keempat, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Yang kelima, dapat meningkatkan intensitas berkomunikasi. Yang keenam, meningkatkan partisipasi. Lalu, kelemahannya yaitu yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Yang keempat, menyita konsentrasi. Komunikasi dalam jaringan juga memiliki 2 jenis. Yang pertama, komunikasi dalam jaringan sinkron. Yang kedua, komunikasi dalam jaringan asinkron. Dan yang terakhir, komunikasi dalam jaringan memiliki 3 komponen pendukung, yaitu yang pertama, komponen perangkat keras atau hardware. Yang kedua, komponen perangkat lunak atau software. Yang ketiga, komponen perangkat akal atau brainware. Nah, begitulah materi yang kita bahas tadi. Ibu harap kalian dapat mengerti dan paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Dan juga Ibu berharap kalian lebih semangat dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Tetapi jangan tutup
dulu videonya. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tes kepada kalian untuk menguji apakah kalian sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Disimak baik-baik ya soalnya, kalian mengerjakannya secara individu. Soal yang pertama, coba jelaskan pengertian komunikasi dalam jaringan. Apakah sudah dicatat soal yang pertama? Baik, akan Ibu lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua, jelaskan jenis komunikasi dalam jaringan. Sudah? Baik, Ibu akan lanjutkan. Soal yang ketiga, coba sebutkan keunggulan dan kelemahan komunikasi dalam jaringan. Sudah? Baik, akan Ibu lanjutkan. Yang keempat, coba jelaskan secara singkat komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Nah, bagaimana? Soalnya sudah dicatatkan semuanya? Bagus kalau sudah dicatat. Nanti tugasnya dikumpulkan secara daring ya, melalui aplikasi WhatsApp yang akan Ibu buat grup di sana. Kalian akan mengumpulkannya secara individu. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Dan Ibu harap kalian semakin semangat dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.